Berdiri ya. Disiapkan mic Ustaz di putra 1, putri 1 Ustaz. Mikrofon. Yang putri sudah ada? Tes 1. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Ya. Ustazah, ibu-ibu sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah kita semua sehat. Agak batuk, agak pilek, nggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama metode ya. Jadi ini lebih kepada metode cara tadabbur Quran simple. Ya mungkin nanti gak simpel-simpel juga sih, karena ilmu itu tidak ada yang simpel. Tetapi semoga ini lebih mudah dari yang kita bayangkan. Tadabbur atau metode tadabbur yang akan kita pelajari pada sore hari ini namanya adalah metode tadarus 5T. Metode tadarus 5T. Pernah dengar nggak antum Ustaz Nizar? Sudah, kemarin tak kasih tahu. Tak boleh bohong Ustaz ya. Ya, Ustazah ada yang pernah dengar? Belum ya? Ya. Jadi metode 5T ini memang termasuk yang baru ya bagi antum, karena setelah saya tanya belum pada dengar. Jadi baru mungkin. Sekarang kita pengen perkenalkan sedikit apa itu metode 5T. Jadi asal usul dari metode ini disusun oleh beberapa pakar Quran di Mekah. Namanya Yayasan Nabaul Azim. Jadi ada yayasan namanya Yayasan Nabaul Azim. Nih, kelihatan ya? Tulisannya kelihatan? Kotak-kotak. Ya. Ini tulisan Arab ini. Namanya Yayasan Nabaul Azim. Itu menulis sebuah konsep metode tadabbur Quran, dan beliau ketika nulis konsep ini tidak hanya nulis di memo di HP terus bikin seminar, enggak. Jadi beliau nulis buku dulu ini. Lah ini buku ini 3 jilid. 3 jilid pengennya dikajiankan cuma 1,5 jam terus tadi pinter kabeh. Ya, tapi enggak apa-apa. Jadi aslinya adalah buku ini buku berjilid-jilid. Ya. Kemudian oleh para pakar Al-Quran, salah satunya yang dipimpin oleh ini Profesor Muhammad Robiah, pakar Quran dan tafsir. Beliau pimpinan program ini. Program ini disederhanakan menjadi program 5T. Tapi asalnya adalah penelitian panjang yang dilakukan oleh para ulama Quran di Mekah. Jadi 5T ini sudah disebarkan kurang lebih di 100 negara. Kurang lebih sudah disebarkan di 100 negara. Ini perkenalkan sedikit tentang tadarus 5T. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kami ketika mengikuti pelatihan ini, itu pelatihannya kurang lebih selama 2 hari, 8 jam
di hari pertama untuk teori, 8 jam di hari kedua untuk praktek. Ya, jadi aslinya itu lama ya. Jadi kita belajar teori, kemudian kita praktek. Sore hari ini bismillah kita ringkas semampu kita. Semoga konsep umumnya bisa ditangkap sehingga bisa dipraktekkan dengan baik insya Allah. Pertama, kenapa kok yang kita pakai adalah kata tadarus? Ini, kenapa kok memakai kata tadarus? Tidak memakai kata kiroah, membaca, tidak memakai kata tafsir, tidak memakai kata tadabur, ya. Kenapa yang dipakai adalah tadarus model 5T? Kalau saya tanya, di Indonesia itu kata tadarus sudah ada atau belum? Ustazah, ada atau belum? Biasanya dipakai untuk apa? Baca Quran Ramadan, ya betul sekali. Baca Quran Ramadan. Berarti tadarus itu artinya apa? Baca. Kalau kita cek di kamus Lisanul Arab, di tafsir Tahrir wa Tanwir, di tafsir Tobari, tadarus itu arti yang pertama membaca. Arti yang kedua mengulang-ulang membaca agar tahu arti dan hafal. Ketiga, tadarus itu kadang berarti menghapus. Maksudnya apa? Menghapus akhlak yang buruk diganti dengan akhlak yang baik. Jadi derivasi kata tadarus, asal kata tadarus itu kan asalnya darosa. Darosa itu mengandung arti membaca, mengandung arti membaca dengan pelan-pelan, mengandung arti menghapus. Maksudnya menghapus hal-hal yang buruk diganti dengan hal yang baik. Jadi tadarus saja secara kata itu mengandung tilawah, mengandung tafsir, mengandung tadabur, dan mengandung tazkiyah. Jadi tadarus itu secara bahasa Arab saja itu mengandung makna yang 4 itu. 4T. Loh, kok 5 di sini? Ya kan? Jadi tadarus secara bahasa menurut pakar bahasa dan pakar tafsir. Pakar bahasa itu Kamus Lisanul Arab. Ustadz, Kamus Lisanul Arab pengarangnya siapa? Ada yang tahu? Ayo, yang Ustazah ada yang tahu? Ibnu Mangdur Al-Afriki, dari Afrika, dari negara Mali. Negara Mali tahu nggak? Pernah dengar? Afrika mana? Kulon, Wetan, Kidul, Lor. Ya. Jadi di Lisanul Arab, di tafsir Tobari, di tafsir Ibnu Asyur, itu tadarus memiliki arti tilawah, tafsir, tadabbur, dan tazkiyah. Jadi itu 4T. Tilawah, tadabbur, tafsir, dan tazkiyah. Itu 4T. Terus satu lagi, T yang satu itu apa? Tamhid, pembukaan. Mosok ngisi pengajian gak enek pembukaan nih. Ya, biar ada pembukaan, ada perkenalan, ada mukodimah, maka T yang pertama itu tamhid. Ya, jadi T yang pertama itu tamhid. Itu ya. Jadi 5T itu singkatannya ini. Tamhid, tilawah, tafsir, tadabur, dan tazkiyah. Namanya adalah Majelis Tadarus.
Berarti tadarus yang ada di kebiasaan kita Ramadan itu sudah benar, tetapi maknanya kurang luas. Dia membaca, itu T yang kedua. Ada 3 T lagi. Sampai sini bisa difahami? Bapak-bapak? Saged ya? Insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pelatihan ini sebenarnya enggak kita tujukan hanya di kalangan ustadz yang pintar sekali bahasa Arab. Bahkan kalau yang hadir di sini ada yang guru TPQ, TPA, itu kami sangat senang sekali apabila bisa mengikuti dan mempraktekkan metode ini. Sehingga di pengajian-pengajian Al-Quran itu tidak hanya mengajarkan tajwid dengan tahfidz, tetapi juga mengajarkan Quran sebagai hidayah kita dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Baik. Itu pemilihan kata tadarus dilihat dari sisi bahasa Arab sudah mengandung 5T. Sekarang pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini belum? Belum pernah dengar ya? Pernah baca? Baru sekarang ya? Baru sekarang lihat? Ya, nggak apa-apa. Ya, karena kita punya kesibukan masing-masing. Ya, ini tugasnya saya. Antum tugasnya yang lain. Pembagian tugas. Jadi ada hadis bunyinya gini. Ma min qaumin yastami'una fi baitin min buyutillah yaqra'una wa yata'allamuna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah sebuah kelompok ya duduk di masjid kayak antum sekarang, duduk di masjid membaca, mempelajari dan saling mempelajari Al-Quran, melainkan Allah akan turunkan kepadanya rahmat, Allah akan puji dia di langit, dan Allah akan menyuruh malaikat mengelilingi mereka. Karena apa? Karena membaca, mempelajari, dan saling mempelajari Al-Quran. Di sini ada 3 tingkatan dalam mempelajari Quran. Pertama, yakro. Yakro ini tingkatan paling awal, membaca Quran saja, tilawah saja. Tingkatan kedua adalah yata'alam, membaca dan mempelajari. Tingkatan ketiga, yatadaros, tadarus. Jadi tadarus itu bahasa Arab. Membaca, mempelajari, dan bareng-bareng, saling. Ada aktif, ada tanya jawab, ya kan? Ada diskusi, ada keterlibatan semua pihak. Jadi guru tidak hanya menjadi pembicara tunggal, tapi semua ikut berbicara walaupun guru itu yang memimpin majelisnya, tapi tidak menjadi pembicara tunggal. Jadi tadarus, saling mempelajari. Maka metode ini, 5T ini, salah satu yang harus dilakukan oleh pemimpin halakoh, pemimpin majelis, adalah aktif mengajak peserta untuk berpikir, untuk bertadabur bareng-bareng. Nanti akan kita praktekkan insya Allah. Makanya mic harus tersedia dan nanti kita paksa satu-satu untuk bicara. Ini gak ada, siapa yang mau bertanya? Gak ada. Kamu silahkan. Nah gitu. Jadi tidak boleh malu ya, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini ya,
Ini kita simpulkan bahwasanya tadarus adalah tingkatan tertinggi dalam proses kita mempelajari Quran. Diskusi untuk mengeluarkan inspirasi hidup dari Al-Qur'anul Karim. Intinya di situ, mengeluarkan inspirasi hidup dari Quran. Jangan sampai kita sebagai muslim menjadikan motivasi hidup kita itu motivator-motivator yang mungkin bukan muslim. Gak apa-apa baca buku itu, tapi kita ada Al-Quran, ya kan? Jadi jadikanlah Quran itu sebagai landasan kita dalam menjalankan kehidupan kita, dalam mengobati kegalauan kita, putus, belum bisa move on, terus galau, sedih, hatinya kacau balau. Itu kita menjadikan Quran sebagai landasan kita. Dengan apa? Dengan mentadaburinya. Kita yang guru menjadikan Quran sebagai wasilah untuk kita mengambil inspirasi hidup daripada Quran tersebut. Ya, tujuannya seperti itu. Maka metode tadabbur ini, ya, yang disusun oleh para ulama di Mekah ini menulis tadabbur untuk kalangan ustadz, menulis tadabbur untuk kalangan ulama, dan juga menulis buku tadabbur untuk kalangan anak-anak. Jadi metode ini pun diperuntukkan untuk anak-anak, karena setiap jenjang umur usia pendidikan memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Tetapi gak boleh lupa, Al-Quran hidayah bagi seluruh tingkatan manusia. Bahkan untuk anak-anak Al-Quran juga hidayah. Maka metode ini diharapkan juga bisa menyentuh, memberikan inspirasi, motivasi, hidayah, penambah iman dan amal bagi seluruh kalangan. Harapannya di situ tidak terkhusus hanya untuk kalangan ustadz ataupun ulama, kiai, masyayikh dan lain sebagainya. Kemudian metode tadabbur ini selain memiliki landasan hadis, memiliki landasan Al-Quran, memiliki landasan bahasa Arab, ya. Ini landasan Al-Quran ini. Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan ayat-ayat Engkau. T yang kedua, tilawah. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah mengandung dua, tafsir dan tadabbur. Wa yuzakihim mengandung T yang keempat, yaitu tazkiyah. Kemudian Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Ini perintah bahwasanya agar ada orang yang mengajarkan Quran dengan bahasa masing-masing kelompok, masing-masing negara. Kemarin salah satu cerita ketika kami belajar ya dengan para penulis metode tersebut, ada orang Indonesia bilang gini, Syekh, Ustadz, saya itu ngajarkan bukunya jenengan bahasa Arab ke santri-santri kami, ya, di kelas untuk jadi materi pelajaran. Jadi santri baca buku bahasa Arab, ustadznya bawa buku bahasa Arab. Kata syekhnya, lo itu salah. Kamu tuh orang Indonesia, ajarkan tadabbur dengan bahasa Indonesia. Kamu baca buku bahasa Arab di rumah nggak apa-apa, tapi sudah sampai dalam kelas, kamu ajarkan pakai bahasa Indonesia biar santri-santrinya paham. Kalau ngajarkan bahasa Arab nanti mikir dua kali, nerjemahkan lagi, mikir kosakatanya dan lain sebagainya.
malah akhirnya nggak jadi tadabbur, jadi pelajaran bahasa Arab, ya. Karena tujuan pokok dari metode ini itu bukan pelajaran tafsirul Quran, bukan pelajaran bahasa Arab, tapi orang bisa mendapatkan hidayah dari Quran dan bisa menuliskan praktek hidup yang nyata berdasarkan hidayah yang didapatkan ketika diskusi dijalankan di kehidupannya sesuai pekerjaan, profesi, dan posisi masing-masing individu. Tujuannya di situ, mendapatkan inspirasi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas 5T ini satu persatu, saya tambah hadis tadabbur. Saya katakan tadi majelis ini harus aktif. Pemimpin majelis, guru bertanya kepada anggota majelisnya, teman-temannya untuk mentadaburi sebuah ayat. Ya. Dari mana landasan itu? Landasannya ada di hadis Sahih Bukhari. Hadis ini mengatakan, mengisahkan Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab, ya. Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab mengumpulkan para ulama-ulama sepuh kalangan sahabat. Mengumpulkan para ulama-ulama sepuh kalangan sahabat. Di sana bahasa Arab, di sini bahasa Indonesia, ya. Tak terjemahkan. Mengumpulkan ulama-ulama kalangan sahabat dan mengikut sertakan sahabat junior yang masih muda, namanya sahabat Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masih muda ketika itu. Yang datang ulama-ulama sepuh. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada ulama sahabat yang senior tadi. Wahai para sahabat Rasulullah, apa yang Anda ketahui dari tafsir perkataan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sayyidina Umar membaca ayat secara lengkap, kemudian bertanya kepada sahabat, apa tafsirnya wahai para sahabat? Apakah Sayyidina Umar tidak tahu tafsirnya? Tahu, tapi ingin mengadakan majelis yang aktif. Pengen bertanya, tafsirnya itu apa? Akhirnya sahabat senior mengatakan, tafsir dari ayat itu wahai Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah menyuruh kita untuk istighfar dan tasbih. Itu kelompok pertama menjawab dengan itu. Kelompok kedua, ada yang lain yang mau menjawab tafsirnya apa? Kelompok kedua mengatakan, kami tidak tahu ya Umar, la nadri. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, yang masih muda. Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah kamu juga berpendapat sebagaimana pendapat mereka? Kata Ibnu Abbas, tidak. Tafsir saya beda dengan mereka. Apa tafsir kamu wahai Ibnu Abbas? Tafsir saya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir idza jaa nasrullah. Itu tafsirnya surat itu memberitahukan tentang bahwasanya kematian Rasulullah sudah dekat. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Kemudian Umar berkata apa? Sayyidina Umar, ya saya juga sependapat dengan Ibnu Abbas. Tafsir dari ayat ini adalah dekatnya wafatnya Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, aktif dalam tadarus Al-Quran. Mencari makna, mencari arti, aktif, melibatkan peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis dimulai dengan membaca Quran secara penuh.
Sayyidina Umar sebelum itu membaca Quran penuh, idza jaa nasrullah sampai khatam. Dalam hadis Bukhari dikatakan hatta khatamas surah, sampai surat itu dibaca penuh. Maka 5T ini setelah seorang ustadz membuka, mengenalkan surat yang akan dibaca, maka dia membaca surat itu dengan sempurna. Boleh dia yang baca, boleh peserta yang baca, boleh diikuti bareng-bareng dan seterusnya. Paham ya? Kemudian lihat di sini ya. Walaupun jawabannya ada yang tidak benar, ada yang diam tidak menjawab, ya kan? Ada jawaban yang berbeda-beda. Di sini Umar tidak terlihat menyalahkan atau membuat malu orang yang jawabannya tidak seperti jawaban dia. Jadi di sini pemimpin halaqah harus mengakomodir semua jawaban yang masuk. Adapun kalau jawabannya yang tidak betul, tidak tepat, tidak perlu untuk direndahkan, disalahkan atau dipermalukan di depan umum. Karena kalau seperti itu minggu depan sudah nggak ada majelis lagi pada kapok untuk datang. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Singkat tentang majelis tadarus 5T itu apa? Jadi tadarus 5T bukan fokus pada tafsir ataupun tahfidz, tetapi lebih kepada bagaimana menyelami kandungan hidayah di dalam Quran, bagaimana melakukan aktivitas tazkiyatun nafas melalui majelis aktif tadabbur Quran. Ya. Jadi apa bedanya tafsir dengan tadabbur? Kita jelaskan sambil berjalan. Kita masuk T yang pertama. Ya. T yang pertama artinya adalah tamhid. Contoh misalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu memiliki nama Ummul Quran, memiliki nama Ummul Furqan, memiliki nama Asy-Syafiyah, memiliki nama Al-Waqiyah, memiliki nama Sab'ul Mathani. Inilah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ini namanya tamhid. Memulai majelis dengan muqaddimah yang semenarik mungkin dalam rangka menjelaskan singkat tentang surat tersebut atau tentang ayat tersebut. Tergantung jenengan nanti akan membuka majelisnya itu tafsir surat atau tafsir ayat tertentu. Itu T yang pertama. T yang kedua adalah tilawah. Sebelum kita masuk ke tadabbur, tafsir, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan khidmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhiril ayat. Yang baca siapa? Saya boleh, peserta boleh, bareng-bareng boleh. 1 saya, 2 antum, 3 saya, 4 antum boleh. Yang penting setelah muqaddimah harus ada pembacaan ayat secara lengkap dengan khusyuk, karena keberkahan Al-Quran itu tidak bisa dipungkiri. Majelis yang dimulai dengan ayat Al-Quran itu di sana ada keberkahannya. Jadi harus dimulai dengan tilawah Quran yang lengkap sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memulainya dengan tilawah Al-Quran. T yang ketiga, lihat ini penting ini. T yang ketiga. T yang ketiga adalah tafsir. Dilihat ya, tafsir di sini bukan pokok majelis. Yang dimaksud tafsir adalah menyebutkan makna umum, tidak masuk ke detail perbedaan i'rab, perbedaan bahasa, perbedaan fikih, dan disarankan agar berpegangan dengan tafsir-tafsir yang simpel
seperti tafsir Muyasar, terjemah tafsir dari Depak, dari Saudi, tafsir yang mukhtasar, tafsir-tafsir yang simple, karena pemimpin majelis atau ustadz yang memimpin majelis walaupun tidak mendalami dalam tafsir, tapi harus memulai majelisnya dengan mengartikan atau memaknai ayat secara umum. Itu harus. Karena itu sebagai koridor nanti agar inspirasi yang diambil tidak menyelisihi ayat. Contoh ya, setelah baca Fatihah, kita akan menafsirkan, akan membahas, mentadarusi ayat pertama dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, itu cukup. Tafsirnya seperti itu aja. Iya kan? Tafsir umum. Ya, tafsir umum. Ya mungkin nanti kalau jenengan membahas tafsir yang berkenaan dengan fikih, mungkin jelaskan fikihnya secara ringkas. Fikih tayamum, fikih wudu, fikih sholat. Tapi tidak usah menyebutkan perbedaan para fuqaha. Karena tujuannya, goalnya bukan di situ. Goalnya di mana? Goalnya di yang nomor ketiga ini. Ya, lah kita sekarang praktek langsung ya. Jadi intinya adalah 3, tadabbur. Contoh-contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti ya, apapun yang terjadi di hidup saya tidak boleh untuk mencela Tuhan. Karena yang boleh diberikan kepada Allah itu hanya pujian. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Celaan itu bukan kepada Allah. Kalau mencela diri sendiri. Jangan cela Allah. Lah ini namanya berpikir mencari inspirasi. Berarti saya nggak boleh mencela Allah. Yang boleh memuji Allah. Itu tadabbur. Apa langkah dalam hidup saya? Praktek nyata dalam hidup saya dari tidak boleh mencela Allah. Praktek nyatanya besok kalau pas saya ngajar, santrinya bebel, angel diatur, turu, ujian raiso jawab, saya tidak boleh menyalahkan santri saya tidak boleh misuh, saya tidak boleh menyalahkan takdir Allah, saya harus sabar. Tetap mengatakan alhamdulillah. Pasti di sana ada hikmah di balik itu. Lah, ini namanya tazkiyah. Mempraktekkan hidayah di dalam kehidupan nyata. Inspirasi namanya tadabbur, terus praktek di kehidupan nyata tazkiyah. Jadi tujuan dari majelis ini bagaimana seseorang yang keluar dari majelis menemukan inspirasi baru dalam hidupnya. Menemukan inspirasi baru dalam hidupnya yang bisa dipraktekkan sesuai dengan profesi masing-masing. Baik, jadi tadabbur dan tazkiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai praktek ya. Kita mulai praktek masing-masing. Yang akan kita tadabburi adalah surat Wal Asri. Ya, masing-masing menyiapkan ide di kepala masing-masing karena akan saya tunjuk. Tidak akan saya siapa yang tahu, enggak, semuanya harus tahu. Ya. Mic tidak akan berpindah dari tangan panjenengan sebelum mengeluarkan kata-kata yang memiliki makna. Ya. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kok tertawa gitu loh.
Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sama-sama ngaji surat Wal Asri. Surat Wal Asri ini, kata Imam Syafi'i, seandainya orang hidup hanya berpegangan dengan Wal Asri, hidupnya cukup. Seandainya kita hidup, motivasi kita, pegangan kita Wal Asri, cukup sudah, nggak butuh motivasi yang lain. Artinya seandainya Quran cuma Wal Asri, cukup. Ini salah satu fadilah dari surat Wal Asri yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ini namanya T yang pertama, tamhid. Ya, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mendengarkan salah seorang dari hadirin untuk membacakan surat Wal Asr. Monggo. Antum, baju coklat. Iya. Ya, pakai mic. Semua pakai mic. Biar terekam. Silakan. Yang lain mendengarkan dengan hikmah. Dari A'udzubillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullah khairan katsiran. Shadaqallahul azim. Bacaan yang sangat baik sekali. Terima kasih. Ustadz siapa namanya? Ida. Ustadz Ida. Dika. Ustadz Dika. Terima kasih Ustadz Dika ya. Siap untuk menjawab pertanyaan yang lain nanti. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi waktu. 3 itu dulu yang saya tafsirkan. Ini tafsir, ini cukup kayak gini tafsir. Jadi tafsirnya seperti ini. Ya, jadi tafsir secukupnya, tidak usah bismillah huruf ba ini mengandung ini. Nah, cukup tafsir secara umum. Lah, sekarang kita masuk ke tadabbur dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Menurut saya, kita ini di hidup itu mesti akan selalu ada godaan. Sekuat apapun, setakwa apapun, sesoleh apapun, sehebat apapun, namanya godaan setan itu mesti selalu ada. Di Quran itu Allah menyuruh orang sebelum membaca Al-Quran untuk berlindung dari setan. Padahal Quran sendiri itu perlindungan dari setan. Quran sendiri itu sudah melindungi dari setan. Tapi Allah nyuruh berlindung dari setan. Berarti setan ini memang godaannya sampai kita mati. Nggak akan pernah godaan setan itu berhenti. Buktinya Quran yang melindungi setan itu harus berlindung dulu dari setan sebelum baca Quran. Berarti godaan setan ini tidak gemen-gemen. Mesti akan selalu ada, bahkan ketika sholat, bahkan ketika ngaji, ketika belajar, ketika berbuat baik, apalagi ketika kosong, ketika melamun, ketika hatinya itu jauh dari Allah, godaannya lebih kuat lagi. Tapi intinya hidup gak boleh kita merasa longgar, merasa aman dari godaan setan. Itu sih inspirasi yang mungkin saya dapatkan dari
apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan meminta dari Putri. Mic-nya tolong Bu. Mic-nya disebarkan. Tafadhol. Nomor 3 dari itu Ibu yang sedang menulis. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, jangan. Itu. Ya. 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 Pertanyaannya, apa hidayah, inspirasi yang jenengan dapatkan dari perintah untuk berdoa, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Monggo, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Intan. Intan, Ibu Intan. Hidayah dari kata ta'awud ini hidup kita Gak boleh tertawa, harus mendengarkan seperti di majelis Umar bin Khattab, sepi. Ayo. seluruh kehidupan seluruh kehidupan kita ini berisi akan godaan-godaan setan, baik dikala kita sedang berbuat kebaikan, apalagi dibuat perbuatan buruk gitu. Iya, bagus sekali Ibu Intan ya. Beliau Ibu Intan mengatakan seluruh kehidupan kita ini tidak lepas dari godaan setan, baik ketika kita dalam berbuat baik atau berbuat buruk. Jadi tidak lepas dari godaan setan. Ya, itu dicatat Pak Yuda ya, yang pertama ya, dari Ibu Intan. Sekarang yang putra, monggo Pak. Nggih. Ayo. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Dayat. Hidayat. Ya. Ustadz Bapak Hidayat. Pertanyaannya sama ya? Sama. Apa inspirasi hidayah yang antum dapatkan dari A'udzubillah? Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk berta'awuz sebelum membaca Al-Qur'an. Inspirasi yang ingin saya sampaikan bahwasanya ialah setiap dari kita itu memiliki peluang dan memiliki peluang lah tadi, memiliki peluang berbuat salah itu dan di dalam diri kita ini memiliki yang namanya nafsu, dan sebuah nafsu itu adalah sebuah peluang bagi setan untuk menjerumuskan kita kepada atau menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh karena itu Allah mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah agar setan tadi berhenti atau tidak lagi menggoda kita. Mungkin. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Setiap dari kita punya peluang berbuat salah. Ini dari Bapak Hidayat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim menunjukkan bahwasannya setiap kita punya peluang berbuat salah. Jangan merasa suci. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa yang paling baik. Jangan merasa paling hebat. Karena setiap dari kita punya peluang berbuat salah. Nah ini saya tidak kepikiran loh. Artinya dapat ilmu dari mana? Dari aktif. Karena memang Rasulullah sudah mengatakan tingkatan mempelajari Quran itu membaca. Yang kedua mempelajari. Yang ketiga saling mempelajari. Ilmunya lebih banyak kalau saling mempelajari. Ya ini a'udzubillah memiliki bisa disimpulkan adalah kita memiliki peluang salah. Allah menyuruh kita berlindung dari godaan, berarti kita punya peluang tergoda, punya peluang salah. Jangan merasa aman walaupun berada di masjid.
apalagi kesendirian, nggak ada siapa-siapa. Terima kasih sekali Bapak Hidayat dengan inspirasinya yang bagus. Yang pertama tadi apa Pak Yuda? Kita ulangi lagi. Iya, tidak akan kita lepas dari godaan setan baik ketika beramal baik atau buruk. Pas sholat ada godaan setan, pas maksiat juga ada godaan setan. Yang kedua, setiap orang punya peluang untuk berbuat salah. Inspirasi yang ketiga dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Jenengan ya. Ya. Pakai mikrofonnya. Bismillah, nama Ria Ustadz. Ria. Inspirasi yang bisa saya ambil dari lafaz ta'awudz ini adalah di mana a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti di sini sifatnya syaitan itu terkutuk, dikutuk Allah seperti itu. Berarti apa ya? Godaan syaitan itu bagaimanapun bentuknya, mungkin di mata manusia sesuatu yang baik atau sesuatu yang nampak buruk itu semuanya sifatnya terkutuk seperti itu, Ustaz. Nggak ada yang baik gitu. Berarti gini, godaan setan itu walaupun kelihatannya manis itu nggak baik. Iya. Lah, monggo ditulis. Ini dari Ustazah Ria, dari Ibu Ria mengatakan bahwasanya yang namanya godaan setan walaupun kelihatannya manis, jangan sampai kita tertipu karena terkutuk. Artinya kalau kita lagi tergoda untuk berbuat kemaksiatan dan kita tahu yang namanya maksiat itu perbuatan setan, madhabnya setan itu madhab maksiat, ideologinya setan ideologi maksiat, ya enggak? Tapi kok kita pengen manis, ya enak, jangan, itu terkutuk. Bagaimanapun juga itu setan terkutuk. Bisa dipahami nggak dari Ustadzah tadi? Ya, jadi godaan apapun, sesuatu apapun, atau maksiat apapun, lebih mengerucut lagi, itu kalau kita sudah mau mulai terpikat, sudah mau mulai tergoda, ingat, itu terkutuk, itu jelek. Pakai akal, buka mata batin, agar hati kita tidak tersandra oleh setan. Baik sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Selanjutnya saya mau minta dari kalangan ikhwan yang muda-muda ini, ya, baik. Ayo, siapa? Zar, sama Zar. Ustadz Aji, ayo. Ayo. Betul, Ustadz Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam Ustaz. Mungkin inspirasi atau hidayah yang bisa saya ambil pelajaran dari perintah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah salah satu bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya, bentuk kelembutan kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberitahukan kepada kita
kondisi internal, kondisi jiwa kita sebagai manusia, yaitu lemah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kemudian yang kedua, bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah juga memberitahukan kepada kita dari sisi eksternal yang bisa melemahkan diri kita tadi yang secara internal sudah lemah, memberitahukan kepada kita akan makhluk atau musuh yang paling berbahaya bagi kita, yang dapat menambahkan, yang dapat menambah kelemahan diri kita, yaitu adalah syaitonir rajim, musuh yaitu setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan problem atau masalah atau ujian yang akan kita hadapi baik secara internal maupun eksternal, Allah tidak berlepas diri, Allah tidak angkat tangan dari kita, Allah memberikan solusi dengan solusi yang terbaik agar kita selamat dari ujian yang sifatnya internal maupun eksternal, yaitu dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Luar biasa. Wallahu a'lam. Bagus sekali. Syukron Ustaz Aji. Ini kita akan mentadaburi tadaburnya Ustadz Aji, ya, luar biasa. Itu banyak sekali ilmu yang baru, betul sekali. Bayangkan, yang pertama dari Ustadz Aji ini, Ustadz Pak Yudo ya, dicatat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Beliau bilang lutfullah. Jadi adanya ta'awud itu artinya kasih sayang Allah. Kepikiran nggak antum? Kalau nggak menantu idaman kan, belum nikah kan? Ya, cerdas loh. Kepikiran nggak antum? A'udzubillah artinya adalah kasih sayang Allah. Itu yang pertama, keren. A'udzubillah memiliki makna lutfullah, memiliki makna kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Ya gini, manusia punya musuh setan. Manusia punya musuh hawa nafsu. Allah Tuhan yang menciptakan kita memberikan kita senjata untuk melawan nafsu dan setan. Senjatanya apa? A'udzubillah. Berarti Allah kasih sayang. Nah, itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian dari Ustadz Aji juga yang kedua, menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Dikatakan itu apa? Dari internal manusia. Manusia itu lemah. Ya, jadi a'udzubillah menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk lemah. Maka ada istilah ya yang dituliskan oleh para ulama akidah, seluruh makhluk atau seluruh manusia pasti dia akan menyembah sesuatu. Tapi ada yang sesembahannya itu Tuhan, ada yang sesembahannya itu hewan, ada yang sesembahannya itu setan, ada yang sesembahannya itu pohon, ada yang sesembahannya itu hawa nafsu, ada yang sesembahannya itu otak sendiri karena merasa otaknya sudah cukup. Tapi setiap manusia fitrahnya membutuhkan sandaran. Tapi apakah sandarannya Tuhan atau bukan, itu sesat atau lurus. Lah, manusia itu lemah, butuh sandaran. Jadi a'udzubillah menunjukkan bahwasanya teori yang mengatakan manusia itu pasti menyembah sesuatu, membutuhkan sesuatu adalah teori yang benar. Kita mesti butuh, tapi kepada siapa kita menggantungkan kebutuhan kita? Kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain, kepada benda mati, kepada akal sendiri, kepada diri sendiri, atau kepada Allah, atau kepada berhala dan sebagainya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah dalil menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang yang lemah. Yang ketiga, Ustadz Aji tadi mengatakan bahwasanya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim menunjukkan selain manusia lemah secara internal, secara eksternal juga manusia memiliki rintangan-rintangan yang akan melemahkannya. Internal sudah lemah, adanya hawa nafsu kan internal. Eksternal adanya setan. Kalau kita tambahkan ada setan manusia, ada setan jin. Jadi serangan ke manusia itu dari sisi luar setan manusia, setan jin, dari sisi dalam hawa nafsu, itu semua kalau nggak Allah kasih senjata, a'udzubillah, kita tidak akan bisa menang. Dan karena ada senjata, disitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdiri lama untuk menafsirkan perkataan Ustadz Aji, ya, jazakumullah khairan katsiran. Ya, jadi itu pentadaburan dan faedah dari tadi ada dari Bu siapa yang pertama? Bu Intan, Ibu Ria, Bapak Hidayat, Bapak Aji, ya. Dari udah 4 ya. Kita dapat ilmu nggak dari para hadirin? Dapat ya? Ya, dari sesama antumnya kita saling memberikan faedah. Masih di a'udzubillah, ya. Sebanyak mungkin seperti itu. Dari ibu-ibu sekarang yang tengah sudah, depan sudah, yang luar belum. Monggo ibu ingkang kerudungipun hijau. Ya, nggih silakan Ibu. Silakan. Karena kita harus adil. Fa'dilu. Ya, seperti itu. Ayo. Pertanyaannya, apa inspirasi hidayah kehidupan, motivasi hidup dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah umat Allah yang lemah. Dengan adanya kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita bisa memahami apa yang ada di kehidupan ini, terutama di Al-Quran yang menjadi petunjuk kita, agar kita bisa benar-benar memahami apakah yang disampaikan itu sesuatu yang benar. Jadi kadang kan ada, kalau kita belajar membaca terjemahan sendiri kan akhirnya sesuai dengan apa yang kita tangkap. Jadi kalau kita memohonkan perlindungan, kita berharap agar apa yang kita pahami dari Al-Quran itu menjadi benar dengan perlindungan Allah. Luar biasa. Ibu siapa? Ibu Oni. Ibu Oni. Itu faedah baru. A'udzubillah adalah doa atau adalah wasilah agar kita dapat ilmu yang benar. Nah itu, dapat pemahaman yang benar. Jadi kita belajar, gak mesti loh ilmu yang kita dapatkan itu lurus. Apalagi sekarang banyak YouTube, banyak internet, banyak seliweran di Reels, di Instagram, short video, di TikTok, tiba-tiba muncul gini. Ternyata ilmu yang benar bukan dari usaha otak kita. Kalau taklim muta'alim mengatakan ahlul bid'ah dan ahlus sunnah bedanya apa? Salah satunya ahlul bid'ah menyandarkan akal dalam menerima kebenaran, ahlus sunnah menyandarkan Allah atau teks Allah dalam menyatakan kebenaran, tidak bersandar pada akalnya. Lah, a'udzubillah ini bukti bersandarnya kita kepada Allah agar diberi ilmu dan pemahaman yang benar. Tidak kita bersandar di akal kita,
dalam mendapatkan ilmu. Tetapi yang pertama adalah meminta dan bersandar kepada Allah. Itu dari Ibu Oni ya, bahwasanya a'udzubillah wasilah untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Bagus. Terakhir dari kalangan ikhwan. Ya, terakhir dari kalangan ikhwan. Depan sudah, samping sudah. Monggo, Bapak. Jenengan yang angkat tangan. Mik, kasih miknya. Ini rekor. Semuanya ditunjuk, beliau menunjuk diri. Bagus. Matur suwun Ustaz. Sami-sami, monggo didengarkan sareng-sareng. Niki kula simpel mawon. Ta'awud niku jimat saking Gusti Allah. Masya Allah. Sudah, Sampun. siap. Namine sinten? Asmonipun sinten? Nami kula Mas Zaki. Mas Zaki, Mas Zaki. Bapak Zaki, Ustadz Zaki. Ya, Mas Zaki. Dari Mas Zaki, simple, padat, berat, bermakna dan penuh arti. A'udzubillah adalah jimat dari Gusti Allah. Kalau jimatnya dari Gusti Allah, masa kita ragu-ragu? Masa kita nggak yakin? Wong orang aja dikasih jimat sama dukun, harus bayar ini, harus korban ini, harus nyembahkan ini, harus ini, jalan jauh, antri jauh, lama. Itu pun di hatinya selalu tergantung dengan Pak Dukunnya. Lah ini jimat dari Gusti Allah. Jimat dari yang menciptakan kita. Jimat dari yang menciptakan setan, tahu seluk-beluk setan, tahu seluk-beluk jin, tahu seluk-beluk santet, tahu seluk-beluk. Masa kita tidak yakin, tidak pasrah, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tidak merasa berani. Jadi kalau kita meyakini bahwasanya a'udzubillah adalah jimat Gusti Allah, meyakini itu saja, berarti kita kemana-mana nggak akan ada rasa takut. Yakinilah itu sebagai jimat dari Gusti Allah, sebagaimana dikatakan oleh Mas Zaki. Ya, yakinilah itu jimat dari Gusti Allah. Karena dan menurut saya ya, ketika kita meyakini a'udzubillah sebagai jimat, itu sangat korelasi sekali dengan hadis Rasulullah yang berbunyi ud'uwaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan hati yakin dikabulkan. Sama, ketika ta'awud kita yakini sebagai jimat sakti Gusti Allah, yakin ya, dia juga akan memberikan khasiatnya kepada kita. Masalahnya kadang kita yakinnya sama yang selain Allah. Maka faedah yang terakhir dari Mas Zaki, ta'awud adalah jimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya minta untuk Mas Yudo dengan mikrofon membacakan faedah yang sudah ditulis. Silakan. Ini kita dapat ilmu banyak di sore hari ini para hadirin ya, dari kalian semua. Baik. Ustadz, sebelumnya ini nanti juga kalau nanti ada pertanyaan juga, ini ada peserta dari Jember juga mohon izin untuk unjuk tangan Ustadz. Untuk bertanya atau bertadabur? Tadabur juga bisa Ustadz. Tadi ini juga menyebutkan bolehkah saya berkontribusi juga? Silakan dibaca. Tapi belum Ustadz, masih nunggu. Boleh. Oke. Enggak langsung toh. Langsung Ustadz, tapi masih belum belum Ya udah, respon. antum bacakan dulu. Baik, saya bacakan dari yang saya tulis tadi dari Bu Intan, bahwa setiap kehidupan tidak terlepas dari godaan setan, baik ketika beramal baik apalagi ketika berbuat buruk. Kemudian dari Ustadz Hidayat, bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berbuat salah. Kemudian dari Ustadz Daria, bahwa
godaan setan itu adalah maksiat, itu selalu menjadi perbuatan buruk meskipun terlihat manis. Kemudian dari Ustadz Aji bahwasanya menunjukkan bahwa ta'awud itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian yang kedua, menunjukkan manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang pada dasarnya manusia itu membutuhkan sandaran. Kemudian yang ketiga, manusia itu memiliki rintangan-rintangan dari luar, yaitu godaan dari setan salah satunya. Kemudian dari Bu Oni menyampaikan bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah agar apa yang kita pelajari dari Al-Quran mendapatkan pemahaman yang benar. Kemudian yang terakhir dari Ustadz Zaki atau Bang Jack menyampaikan bahwa jimat saking Gusti Allah. Karena dari Allah maka kita harus yakin bahwa itu adalah perlindungan yang baik. Matur suwun Ustadz Yudo. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang tadi kita lakukan itu namanya T yang keempat, tadabur. Jadi memang masyayikh kami ketika kemarin mengajarkan kami metode ini menekankan di T yang keempat ini. Di mana di T yang keempat ini harus ada keaktifan dari peserta, dari pemimpin majelis untuk mengeluarkan sebanyak mungkin hidayah inspirasi dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk, kita baru di a'udzubillah, nggak ada masalah, sudah banyak. Ada berapa itu jumlahnya dari faedahnya Mas Yudo? 1, 2, 7 ya. Sudah ada 7 faedah, 7 inspirasi, 7 hidayah yang kita semua bisa mengambil manfaatnya dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang T yang terakhir adalah tazkiyah. Tazkiyah artinya menjadikan inspirasi, motivasi Quran sebagai landasan hidup, praktek. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Menjadikan diri kita adalah objek yang diajak bicara oleh Quran. Quran itu sedang berbicara kepada siapa? Ya kepada saya. Saya ini yang disindir. Jadi ketika kita sedang membaca Quran, mentadaburi Quran, anggaplah diri kita yang sedang disindir. Bukan samping kita, apalagi yang jauh di sana. Kita ini yang sedang disuruh, sedang dilarang, diperintah, disindir, ya kita ini. Kemudian, apa langkah konkret dan aplikatif yang bisa langsung kita jalankan dari itu? Kita praktekannya. Yang pertama, monggo dibaca dari Bu Intan coba tadi. Bahwa setiap kehidupan tidak terlepas dari godaan setan, baik ketika beramal baik apalagi berbuat buruk. Setiap kehidupan tidak lepas dari apa? Godaan. Baik ketika beramal baik atau ketika beramal buruk. Saya sendiri ya dari tadabur Bu Intan tadi, langkah yang saya lakukan di kehidupan nyata itu apa? Karena godaan itu tidak hanya ketika kita berbuat buruk, bahkan ketika sholat, ketika belajar, ketika baca Quran pun itu ada godaan. Maka langkah konkret yang akan saya lakukan, saya tidak akan tergesa-gesa ketika mau sholat di masjid. Saya harus tenang ketika persiapan sebelum ke masjid. Pakaiannya yang tidak bau, badannya sudah seger, ke masjidnya tidak lari. Karena saya ketika sholat, ketika dalam keadaan yang tidak fresh, tergesa-gesa, sholat saya bisa nggak khusyuk. Karena apa? Karena godaan itu tidak hanya ketika kosong, ketika sholat ada godaan. Maka sholat saya harus saya persiapkan dengan sedemikian rupa rapi, baik, meminimalisir kemungkinan godaan yang akan menyerang saya. Itu langkah yang akan saya lakukan di kehidupan nyata
berasaskan dari tadabur yang pertama tadi, bahwasanya godaan setan tidak hanya ketika orang berbuat jelek, bahkan ketika orang berbuat baik. Itu namanya tazkiyah. Menyimpulkan langkah nyata dalam hidup, dan tazkiyah ini berbeda-beda. Kalau saya mungkin mentazkiyahnya di perkara sholat, mungkin yang lain di pekerjaannya sebagai pedagang, mungkin yang lain di pekerjaannya sebagai petani, sebagai ustadz, sebagai takmir masjid, sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, tergantung kehidupan yang dia jalani. Itu contoh ya. Sekarang saya akan bertanya lagi satu persatu. Monggo dibaca. Ustadz siapa namanya? Pak Tomo, monggo dibaca yang faedah kedua setelah dari Bu Intan. Dari siapa? Dari Ustadz Hidayat. Dari Ustadz Hidayat. Oke. Setiap orang memiliki peluang berbuat salah. Setiap orang memiliki peluang berbuat salah. Apa langkah nyata dalam hidup kita yang akan kita jalani setelah mentadaburi audzubillah bahwasanya kita itu memiliki peluang berbuat salah. Dari ibu-ibu ya, yang paling belakang, monggo, yang bawa HP. Iya. Yang paling muda kayaknya kan, masih sekolah mungkin. Silakan dikasih mikrofonnya. Ya. Perkenalkan ya. Apa ya, saya ulangi ya Mbak ya, Ustadzah ya. Apa langkah nyata dalam hidup yang ingin saya jenengan lakukan berasaskan bahwasanya setiap dari kita berpeluang berbuat salah. Monggo. Silakan. Saya kalau lama berdiri capek ini. Ada yang ingin bersedekah untuk Mbak E? Oh, ada? Silakan. Yang lain dari kalangan ustadzah, akhwat, ibu-ibu? Oke. Oh ya, silakan Bu. Monggo. Silakan. Ya. Nggih, untuk tazkiyah ini semua orang berpeluang berbuat salah. Nggih. Sehingga saya tidak akan menuntut suami saya untuk Masya Allah, itu bagus sekali. untuk sempurna. Masya Allah, Karena Masya dia Allah. juga punya salah, gitu sih Ustaz. Luar biasa. Di masjid kan nggak boleh tepuk tangan di hati masing-masing. Ya, hati ini ramai banget. Ya, luar biasa ya. Gak kepikiran loh. Antum ada yang kepikiran nggak? Tapi bener yang diucapkan. Bukan kepikiran tuh bukan berarti salah. Kita nggak tahu. Yang tahu cuma beliau. Ya, jadi salah satu langkah nyata, konkret, bahwasannya a'udzubillah menunjukkan manusia itu berpeluang salah, maka langkah nyatanya saya tidak akan menuntut berlebihan. Karena kalau menuntut itu istri punya hak menuntut. Menuntut nafkah itu haknya istri. Menuntut kasih sayang itu hanya istri. Tapi menuntut berlebihan dari suami saya. Ya, karena apa? Karena memang berpeluang salah. Nah ini tadabbur yang luar biasa akan saya pakai. Ya. Sebelumnya nggak kepikiran jadi kepikiran. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, ini tadabbur dari ibu siapa Bu?
dari Ustadzah Hilma. Ya, dari Ustadzah Hilma. Siapa? Ustadz siapa? Ustadz Wikas, ya. Ustadz Wikas tersenyum-senyum, merasa alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ya inilah faedah tadabur ya. Bisa berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Ya tadi dari Ibu Intan sudah ditadaburi. Dari yang kedua siapa? Ustadz Hidayat. Mas Hidayat ditadaburi oleh Ustadzah Hilma. Sekarang yang ketiga silakan dibaca Ustadz Yudo. Dari Ustadzah Ria. Dari Ustadzah Ria. Ria. Bahwa godaan setan itu terkutuk meskipun terlihat manis. Ya, maksiat dan setan itu walaupun manis dilihat, dirasa, di mata, tetapi dia aslinya adalah terlaknat, terkutuk, buruk dan jelek untuk masa depan dan akhirat kita. Apa langkah nyata yang akan kita ambil di hidup kita setelah mengetahui hakikat ini dari ikhwan? Ada yang dari Jember. Ya, setelah ini. Dari ikhwan, belakang sudah, tengah sudah, depan sudah, sana sudah, sebelah sini belum. Monggo Pak. Terus ya Pak. Monggo Pak. Monggo terus ya Pak. Terus saya silakan. Ya, mungkin apa tadi? Lupa. Dibacakan Ustadz Yudo. Monggo. Ada yang mau membantu dari ikhwan? Ustadz Wikas, monggo. Monggo. Bismillah. Apa langkah nyata dari godaan setan terkutuk walaupun manis, maka saya bertazkiyah, saya berhati-hati terhadap memandang lawan jenis yang tampak lebih cantik ya. Saya harus berkeyakinan bahwasanya istri saya adalah yang paling cantik sehingga saya tidak tergoda. Allahu Akbar. Sehingga saya tidak tergoda kepada wanita ya selain istri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Ya. Itu yang terbesit juga di hati saya. Bahwasanya perempuan yang bukan mahram walaupun tampak lebih cantik dari istri kita, itu adalah hal yang haram. Itu adalah hal yang tidak boleh. Ya, hal yang harus dihindari. Itu hal yang terkutuk yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita menambahkan ya, bahwasanya ini hadis ya, dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka Allah akan ganti kepadanya kemanisan beribadah sampai akhir hayatnya. Kayak contoh tadi permasalahan menjaga mata. Ketika kita meninggalkan memandang pandangan yang haram, maka Allah akan gantikan kita kenikmatan yang halal. Ingat ya, di Quran dikatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra di sini disebutkan tanpa alif lam. Artinya ada dua kemudahan. Adapun inna ma'al usri, adapun kesulitan disebutkan dengan alif lam. Artinya kesulitannya sama tapi kemudahannya dua.
Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan, kesulitan yang cuma satu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya, menjaga dari maksiat itu adalah kesusahan, adalah kesulitan, adalah hal yang berat. Tapi ingat, akibatnya lebih 2 kali lipat daripada kita melakukan maksiat. Karena Allah akan selalu mengganti kemaksiatan yang kita tinggalkan dengan kenikmatan di tempat yang lain. Orang yang setiap melihat kemaksiatan, dia menanggapinya, dia terbuai, dia terlena, maka dia akan diuji Allah dengan menikmati kemaksiatan tersebut, tidak diberikan rezeki untuk berbuat ketaatan. Tapi ketika mengalami kemaksiatan, dia melawan, dia tidak terjerumus, tidak terlena, maka Allah akan gantikan kenikmatan yang sama atau lebih di yang halal. Karena setiap kenikmatan yang ada di hal yang haram, sebenarnya Allah telah menyediakan kenikmatan yang sama di hal yang halal. Hanya saja kadang kita tidak memikirkan yang halal tersebut atau terlena dengan yang haram tanpa tahu yang halal itu sebenarnya ada juga. Terima kasih sekali Ustadz Wikas, sangat bagus sekali tadaburnya tadi, bahwasannya kita tidak akan mengkhianati istri kita. Itu dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tayyib, kita pending dulu yang dari Jember, semoga dibacakan. Itu mikrofonnya. Silakan, Pak. Udah aku buka. Kamu sebentar Pak, sebentar Pak. Ada settingan yang kurang Pak. Oke. Coba Pak. Tes. Silakan Pak, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyah dari Ta'awudz. Insyaallah dengan berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka saya akan berusaha untuk selalu bisa menghadirkan hal-hal yang bermanfaat di setiap waktu. Karena pada dasarnya waktu itu adalah hal yang paling sering kita lalaikan. Mungkin cukup sekian Ustaz. Luar biasa. Tolong perkenalkan Pak, nama siapa? Ilhamuddin Ustaz. Dari Ilhamuddin Ahmad Al-Farisi dari Jember. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ilham Al-Farisi. Nah, Dari Ustadz Ilhamuddin Al-Farisi dari Jember mengatakan, bentuk tazkiyah a'udzubillah adalah tidak membiarkan waktu saya terbuang percuma kecuali dengan hal yang bermanfaat. Kok bisa sampai situ? Karena waktu itu biasanya yang membuat lalai kita. Maka kita berlindung dari kelalaian. Berlindungnya dengan apa? Dengan aktivitas yang manfaat. Karena dengan kita berbuat manfaat, kita sedang berlindung dari yang gak bermanfaat. Ketika kita berbuat manfaat di setiap detik waktu kita, hakikatnya kita sedang melawan setan yang meminta kita di waktu yang sama untuk berbuat yang gak manfaat. Jadi berbuat manfaat adalah bentuk perlindungan, bentuk pengamalan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Luar biasa Ustadz Ilham Al-Farisi dari Jember. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebentar PowerPoint-nya biar tuntas. Ya. Jadi ini adalah
tazkiyah. Ya. Kalau pas pelatihan sebenarnya itu teori sekian jam, terus setiap orang agar menulis persiapan untuk berdiri di depan menyampaikan satu surat lengkap, terus ngobrol dengan para pendengarnya dan didengarkan dengan masyayikh, kemudian nanti dikoreksi di depan teman-temannya sampai satu-satu sampai selesai. Nah, kalau kita mau gitu kan lama sekali, sampai besok belum selesai. Satu orang Pak Yudo Al-Baqarah, Pak Tomo Ali Imron, Ustadz Nizar Ayatud Dain dan sebagainya, maka tidak akan selesai. Maka saya ambil sampelnya tadabbur, tazkiyah, semoga fikrohnya bisa sampai, semoga idenya bisa sampai. Ya, semoga ide tentang ini bisa sampai. Sekarang akan saya tutup dengan langkah praktis, 8 langkah praktis mengadakan majelis di tempat masing-masing. Baik. Coba. Delapan langkah praktis mengadakan majelis di tempat masing-masing. Pertama, lakukanlah majelis dengan urutan yang saya sebutkan tadi. Pembukaan ringan, pembacaan ayat dengan khusyuk, tafsir secukupnya, kemudian tadabbur dan tazkiyah dengan metode aktif, satu orang sebagai pemimpin majelis. Utamakan yang memimpin majelis itu sudah mempersiapkan. Bahasa Arabnya nggak harus tinggi-tinggi, tapi intinya ayat yang akan disampaikan pastikanlah dia sudah mengetahui gambaran umumnya, baik dari gurunya atau dari membaca, dan dia yakin akan isi tersebut. Ya, misalkan ustadz yang mungkin lulusan SMA, SMP tidak ada masalah, nggak harus ustadz yang bahasa Arabnya sudah tingkat S1, nggak harus. Atau ustadz yang sudah sering ngaji, mengajarkan tahfidz, tahsin, nggak ada masalah. Kemudian lakukan seminggu sekali atau 2 kali atau minimal sebulan sekali. Kalau belum bisa melakukan untuk masyarakat, minimal untuk keluarga. Jadi ini fungsinya bukan antum jadi ahli tafsir. Fungsinya ini bukan kita jadi ulama tafsir. Tujuannya bukan mengarah ke jadi pakar tafsir. Tujuannya bagaimana hidup kita selamat di akhirat dengan Quran. Maka walaupun dilakukan hanya dengan suami istri sudah cukup untuk bekal hidup kita di dunia sebelum ke akhirat. Mencari inspirasi dari Al-Quran. Dilakukan minimal 2 orang, ini sudah tahu. Lah, guru-guru kami yang berada di Mekah itu mengatakan, kalau kalian sudah bisa menghatamkan Al-Fatihah, Wadduha sampai Anas itu sudah cukup. Karena itu ayat-ayat yang sering dihafalkan seluruh kalangan masyarakat dari yang rendah sampai atas. Jadi targetnya bukan hatam Quran. Kenapa? Karena wal asri saja itu sudah bisa buat pegangan hidup. Al-Fatihah saja itu dinamakan dengan induknya Quran. Artinya yang penting istiqomah, melakukan tadabbur, dan target awalnya Al-Fatihah, An-Nas sampai Ad-Duha. Tapi jangan sampai melakukan tadabbur dengan rasa terkejar-kejar. Kalau guru kami mengatakan 1 tahun itu kan lama ya. Seandainya setahun itu hanya mengatamkan sampai Wadduha, itu sudah luar biasa. Seandainya belum juga nggak apa-apa. Jadi karena memang targetnya adalah menghidupkan Quran sebagai hidayah hidup. Menghidupkan itu dengan cara berdiskusi aktif. Karena kalau nggak aktif ya, satu orang itu banyak godaan, rasa males berpikir. Kita kalau sama-sama berpikir tuh suka, semangat. Ya. Terus jadi targetnya sehingga kalian jangan sampai merasa insecure
atau merasa rendah, kalian bisa Fatihah, Duha sampai Anas, itu sudah bagus sekali. Dan ini bisa dipraktikkan di mana-mana. Karena kebanyakan sudah tahu, hafal, dan artinya sudah agak tahu dikit-dikit. 5. Target majelis menemukan insight iman amal yang langsung bisa diterapkan dalam keseharian dengan cara diskusi. F. Adanya ustadz yang memimpin majelis. Betul. Walaupun metode ini ditujukan kepada serendah mungkin sampai anak-anak, tapi tetap harus ada yang memimpin majelis, ustadz. Tidak boleh orang yang nggak bisa baca Quran, nggak tahu sama sekali, ya nggak boleh. Tetap harus ada yang memimpin majelis, walaupun nggak harus doktor di bidang tafsir, nggak harus yang sudah hafal tafsir. Intinya ada bahasa Arab sedikit, menguasai surat-surat pendek itu dan artinya, dan pernah belajar tafsirnya dengan guru atau dengan siapa, terus mengadakan, nggak apa-apa. Sebelum terakhir, hindari debat kusir dalam majelis. Jangan debat khilafiyah dalam majelis ini, karena nanti nggak jadi dapat hidayah, jadinya dapat kelahi. Nggak jadi dapat hidayah Quran. Ya, jadi jadikan majelis itu seharmonis, romantis, dan serukun mungkin, sehangat mungkin. Terakhir, ingat, ketika di majelis ada hal yang susah, tidak tahu tentang permasalahannya, dan ini wajar sekali, jangan gengsi, jangan takut untuk bertanya ke ahlinya, mencari sumber aslinya dari ustadz, syekh, kiai, YouTube, buku, teman, ahli ilmu sekitarnya, untuk memastikan siapa tahu pemahaman saya tadi salah. Tetap harus ada proses selalu belajar di luar majelis. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya kita sudah selesai secara umum menjelaskan tentang 5T ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ada? Silakan. Mikrofonnya diserahkan, monggo. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farida. Izin bertanya Ustadz, untuk pertanyaan pertama, panjenengan tadi menyampaikan ada sebuah hadis, saya tidak begitu menghafalkan detailnya, garis besarnya mawon nggih. Seorang hamba yang beribadah dalam rangka menghindari maksiat karena Allah, maka dia akan diberikan kenikmatan beribadah sampai akhir hayatnya, seperti itu kurang lebih. Pertanyaannya adalah, apakah ini berlaku sebaliknya Ustadz? Untuk orang yang sudah tahu ilmunya, memiliki keimanannya, tapi tetap istilahnya nerabas jalan maksiat itu. Yang kedua, mengenai pertanyaannya bagaimana Ustazah? Pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ini berlaku sebaliknya dalam artian hukumannya untuk orang-orang yang tahu tentang dosa maksiat ini tapi tetap dilakukan. Pertanyaan yang kedua mengenai ilmu tadabbur 5T ini Ustadz, untuk kita lakukan kepada anak-anak kita, semisal di lembaga, di sekolah ataupun di tempat-tempat mengaji kita.
Setelah mengikutin, alhamdulillah Ustadz banyak insight-nya. Cuman saya melihat, ini pendapat saya pribadi, ada keterbatasan di sana. Keterbatasannya adalah ketika kita mempraktekkan kepada anak-anak kita yang jenjangnya masih semisal kelas 5 SD. Mereka belum memiliki 5 SD ke bawah nggih Ustadz, belum memiliki insight, belum memiliki pandangan yang lurus ke depan atau panjang mengenai tadabbur ini, mengenai tentang bagaimana mendalami hikmah ayat tentu saja seperti itu Ustadz. Jadi apakah ada batasan untuk usia itu? Terima kasih. Terima kasih ya Ustazah atas pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua dulu ya, yang berkenaan dengan metode ini. Yang untuk anak-anak itu memang sedang akan dicetak ya bukunya. Dan saya juga belum membaca bagaimana bukunya isinya seperti apa. Tapi saya pernah membaca yang tadabbur anak-anak tetapi yang dikarang oleh metode atau penulis lain. Yang saya baca sekilas seperti ini contohnya. Karena tadi Ustazah bertanya, di anak-anak itu memiliki nalar yang terbatas dan itu sangat betul sekali. Gak bisa kita ngobrol seperti ini sama anak-anak, gak bisa. Karena beda pengalaman hidupnya, apa yang dibaca, usianya, juga belum usia tamyiz ataupun balik, kematangannya, itu jelas gak bisa. Tapi dan ini saya juga menantang diri saya sendiri ya, bersamaan dengan nanti jika yang anak-anak ini muncul, saya ingin coba praktekkan di anak saya sendiri, apakah saya mampu atau tidak, ya kita sama-sama mencoba. Tapi sekedar informasi ya, ini bukan pengalaman pribadi saya. Saya ketika membaca tadabbur anak-anak, karena ada buku yang ditulis tentang itu, tadabbur juz amma anak-anak. Itu ketika membahas soal wal asri ya, demi waktu ya. Itu di sana ditulis ibu itu berbicara kepada anaknya, "Nak, waktu sholat itu apa saja? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus sehari semalam itu ada apa saja pagi dan siang, sholat duhur jam berapa, sholat asar jam berapa." Jadi tadabburnya itu di buku yang saya baca itu lebih kepada apa yang berkenan dan waktu tapi untuk usia anak gitu loh. Sholat jam berapa kali sehari, 5 waktu kayak gitu. Nah ini teori tapi ini ya Ustazah ya. Ini teori itu yang apa namanya saya baca sekilas di tadabbur juz amma dan al-fatihah. Itu seperti itu. Tapi untuk prakteknya saya belum pernah mempraktekkan, dan untuk teorinya untuk Limati sendiri bukunya masih dalam percetakan. Insya Allah nanti kita share lagi kabar terbaru. Tapi mungkin bisa dicoba masing-masing ya. Artinya untuk saat ini yang saya pahami 5T ini mengikuti daya tangkap peserta. Bahkan kalau pesertanya mungkin para petani dan pedagang yang ada di desa. Ya ngobrolnya kita ke arah situ. Dagang, tani dan sebagainya. Kalau ustaminya ustadz ya tentang mengajar santri, talim dan sebagainya. Jadi untuk sementara seperti itu, wallahu a'lam. Untuk pertanyaan pertama, sebagaimana orang yang meninggalkan maksiat itu dan melakukan ibadah itu akan diberikan kenikmatan ibadah, apakah orang yang berbuat maksiat dan tahu itu haram akan diangkat kelezatan ketaatan? Iya. Dan itu ada hadisnya di Sunan Tirmidzi. Orang itu setiap berbuat kemaksiatan akan ada titik hitam. Ketika dia tobat, titik hitam itu akan hilang dan hatinya akan bersih sebagaimana semula. Tapi ketika dia kembali berbuat maksiat, maka titik yang muncul kedua kali itu akan lebih pekat hitamnya daripada titik yang muncul pertama kali. Maka maksiat yang kedua itu otomatis tobatnya itu harus lebih serius. Ternyata sudah tobat maksiat lagi, titiknya akan lebih pekat lagi. Dan kepekatannya itu akan membuat kita tidak merasakan kenikmatan ibadah. Atau akan membuat kita malas untuk taubat. Sehingga dia
terlena dalam kemaksiatan, ya kalau nggak mendapat hidayah Allah nanti naudzubillah meninggal dalam keadaan yang maksiat. Artinya iya, kemaksiatan yang kita lakukan atas sepengetahuan dan ilmu itu juga akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan kelezatan taat. Hadirin yang dimuliakan Allah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan tazkiyatun nafas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta daurah yang dirahmati Allah. Demikian tadi daurah 5T kita di sore hari ini. Semoga yang sederhana ini bisa menjadikan kita memiliki bekal untuk mentadaburi Al-Quran. Ternyata ya segampang itu, senikmat itu, dan yang penting dipraktekkan. Pripun? Adzan dulu. Baik, sebentar. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita ada sesi untuk foto bersama. Untuk posisinya, pripun? Saya ndek. Madhep sana. Oh, pesertanya tetap di belakang. Ya. Monggo, Ustaz Nizar. Ya. Jangan. Gini. Sasarul sudah siap? Peserta berdiri apa duduk? Berdiri ya? Berdiri, baik. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Ini teknik